Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baru saja dihidupkan kembali setelah kematian sementara, yaitu tidur. Tidur itu adalah seperti mati sementara, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala telah bangunkan kita, hidupkan kita. Dan sebagian ada yang kemudian tetap ditidurkan, tidur selama-lamanya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan, dan kesempatan ini adalah sesuatu yang sangat berharga sekali. Orang-orang yang saat ini mereka sudah berada di alam kubur, yang diinginkan mereka adalah bagaimana diberi kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memperbaiki keimanannya, menyempurnakan imannya, memperbaiki amalannya, sehingga nanti bisa selamat di dalam kehidupan berikutnya. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kita mungkin tadi malam ada yang bermimpi menjadi orang yang kaya, sukses, menjadi pengusaha, menjadi seorang raja, seorang presiden, atau mungkin menjadi orang yang hidupnya sengsara. Begitu kita bangun, ternyata itu mimpi. Kita baru sadar, oh ternyata saya itu mimpi. Saya mimpi jadi raja, jadi presiden, jadi pengusaha kaya raya. Ternyata itu hanya mimpi. Saya hidup sengsara, ya. Dan kembali kepada kehidupan yang sebenar-benarnya, yaitu setelah kita bangun. Maka kelak nanti ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari tidur yang panjang, kematian, itu juga nanti kita akan mengatakan seperti itu. Ternyata saya mimpi selama ini. Hidup di dunia itu ternyata sangat singkat sekali. Ketika saya di dunia menjadi raja, menjadi pengusaha, menjadi pejabat, ketika saya sengsara, itu adalah hanya mimpi saja, bukan yang sebenar-benarnya. Dan itu sudah lewat. Dan hidup yang sebenar-benarnya adalah ketika nanti di alam akhirat, kekal abadi selama-lamanya. Pertanyaannya adalah, ya, apakah nanti di alam akhirat kita termasuk orang-orang yang hidup bahagia, sukses, ataukah orang-orang yang celaka, sengsara, ya, selama-lamanya? Karena kehidupan yang sebenar-benarnya adalah kehidupan di akhirat, bukan saat ini. Ini hanyalah mimpi saja, hanya sebentar, dan bukan kehidupan yang sebenar-benarnya. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa, ya. Dalam salah satu hadis diterangkan, suatu ketika Allah Subhanahu wa taala meraih dengan tangan kanannya, ya, sebagian manusia dan dimasukkan ke dalam surga, dan meraih sebagian yang lain dengan tangan kirinya dan dimasukkan ke dalam neraka, dan Allah SWT tidak lagi peduli. Jangan kita bayangkan tangan Allah dengan tangan kita, berbeda. Jangan kita bayangkan, ya, kemenangan Allah dengan kesewenang-wenangan kita, ya. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Sehingga ada dua kemungkinan. Mungkin seorang hamba nanti termasuk yang diraih oleh Allah SWT dengan tangan kanannya dan dimasukkan ke dalam surga, atau mungkin juga diraih, termasuk yang diraih oleh Allah SWT dan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Hanya ada dua kemungkinan itu saja, ya. Lalu bagaimana dengan diri kita masing-masing? Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita petunjuk, ya, dan kesempatan dan perangkat. Petunjuknya berupa agama,
Ya, kesempatannya hanya di dunia dan perangkatnya adalah apa yang Allah telah berikan kepada diri kita, segala fasilitas-fasilitas kehidupan ini. Salah satu di antara ciptaan Allah SWT yang telah diberikan kepada diri kita adalah hati. Ini ciptaan yang paling unik, satu ciptaan yang bisa menampung apa saja tanpa ada batasnya. Dan kalau sudah masuk ke dalam hati, sesuatu itu tidak mudah untuk bisa dikeluarkan. Ya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada sahabat Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, bagaimana reaksimu seandainya kamu mendapati istri kamu berdua-duaan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya?" Maka sahabat Hudzaifah radhiyallahu an ini mencabut pedangnya, diangkat tinggi-tinggi dengan wajah yang memerah. Dia mengatakan dengan berteriak, "Akan saya penggal dua-duanya ya Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian tersenyum dan bersabda, "Lihatlah bagaimana cemburunya ya, sahabat Hudzaifah radhiyallahu an ini ketika mengetahui mendapati istrinya berdua-duaan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan jauh lebih cemburu ketika di dalam hati seorang hamba ada sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu di sini artinya apa saja dan berapa saja, walaupun hanya sedikit. Apa saja selain Allah Subhanahu wa taala, berapa saja walaupun hanya sedikit, kalau ada kedapatan di dalam hati seorang hamba, Allah akan sangat cemburu, jauh lebih cemburu ketika seorang suami mendapati istrinya berdua-duaan dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya. Nah, sekarang mari coba kita tengok apa yang ada di dalam hati kita. Seberapa banyak apa itu ke dalam hati kita, masuk ke dalam hati kita. Kiai Haji Huzairon almarhum, beliau mengatakan begini, bahwa seorang hamba ketika menghadapi suatu masalah, kemudian yang dia ingat pertama kali adalah makhluk, yang dia buat pertama kali mencari pertolongan kepada makhluk, maka perhatikan ya, masalahnya akan tidak selesai ya, dan terus berlarut-larut, semakin berat, semakin banyak, semakin rumit. Tetapi jika seorang hamba menghadapi masalah apapun, kalau yang diingat pertama kali adalah Allah Subhanahu wa taala, dan yang dia perbuat pertama kali adalah semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saksikan bahwa masalahnya akan selesai dengan cara yang sebaik-baiknya dan insya Allah akan tuntas masalahnya. Dengan kata lain, ya, apa yang ada di dalam hati kita itu bisa kita tes ketika seorang hamba mendapati satu masalah. Ya. Katakan misalnya suatu ketika hamba ini merasakan lapar. Apa yang dia ingat pertama kali? Apa yang terfikir pertama kali? Kalau yang terfikir pertama kali ketika dia lapar, ketika dia haus adalah makanan atau minuman, kemudian yang dia kerjakan pertama kali adalah mengambil makanan, ya, kemudian mengambil minuman, maka sesungguhnya di dalam hati dia ada satu keyakinan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin ya, dengan makan ini akan hilang lapar, dengan minum ini akan hilang dahaga. Suatu ketika dia menderita satu penyakit, kalau kemudian yang terfikir pertama kali adalah dokter, obat, klinik, rumah sakit, yang dibuat pertama kali adalah mendatangi dokter, minum obat, ya, mendatangi klinik, rumah sakit, dan yakin bahwa mereka ini akan menyembuhkan, maka sesungguhnya di dalam hatinya ada sesuatu yang lain yang dia yakini selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula kalau menghadapi masalah-masalah lain, sehingga
sebetulnya saat ini di dalam hati kita begitu banyak sekali apa-apa dan banyak sekali yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hati ini harusnya dijaga sebagaimana kita pada waktu itu masih di alam ruh. Ya, pada waktu di alam ruh itu kita hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Karena kita memang belum mengenal siapa-siapa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita dikeluarkan ke dunia, kita kenal dengan segala sesuatu selain Allah, dan kemudian kita lama-kelamaan yakin kepada segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lama-lama kita tergeser, ya. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tergeser, terkeluarkan dari dalam hati kita. Ini berbahaya sekali. Hati kita itu seperti perahu yang sangat besar sekali, tetapi bocor. Maka perahu ini ya, kemasukan air karena bocor di mana-mana. Kalau tidak kemudian kita keluarkan airnya, lambat laun air ini akan terus banyak, semakin banyak memenuhi perahu, dan akhirnya perahu ini akan tenggelam, membinasakan semuanya, tidak sampai kepada pulau yang dituju. Hati kita seperti perahu yang sangat besar, yang lubang-lubangnya itu adalah, saluran-salurannya adalah mata kita, telinga kita, mulut kita, fikir kita, ya, perasaan kita. Kalau hari-hari kita melihat kepada dunia, mendengar tentang dunia, berbicara tentang dunia, berpikir tentang dunia, merasakan kenikmatan-kenikmatan dunia, ya, tanpa dikaitkan dengan keberadaan Allah SWT, kekuasaan Allah SWT, maka yang masuk ke dalam hati kita adalah kebesaran dunia, keyakinan tentang Tuhan. Nah, sekarang kita tanya, hari-hari lebih banyak kita berpikir tentang apa? Duniakah ataukah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kita sampaikan tentang apa? Masalah duniakah, ya, ataukah masalah kekuasaan Allah SWT, keagungan Allah SWT, kehebatan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting sekali. Hati kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging ini baik, akan baik keseluruhan manusia itu. Kalau segumpal daging ini jelek, akan jelek keseluruhan manusia itu. Segumpal daging ini adalah hati. Ini ciptaan Allah SWT yang paling penting. Allah SWT menilai seseorang tidak hanya dari yang nampak, tetapi yang ada di dalam hatinya. Nah, lalu kita harus bagaimana ini? Ya? Apa usaha kita agar kita bisa selamat? Saudara yang dirahmati Allah SWT, kita agar bisa selamat ya harus dakwah. Kalau tidak dakwah, ya, tidak membicarakan tentang kebesaran Allah, tidak melihat tentang kebesaran Allah, tidak mendengar pembicaraan tentang kebesaran Allah, tidak berpikir, tidak merasakan, ya, pentingnya dakwah agama, ya kita akan terdakwah. Jangan dikira bahwa setan tidak dakwah, setan juga dakwah. Bahkan dakwahnya setan itu jauh lebih dahsyat daripada dakwah kita. Ada seorang ulama, ya, Kiai Juzairon almarhum, juga beliau menceritakan bagaimana dahsyatnya setan berdakwah. Setan mendatangi umat manusia, mengajak untuk berbuat maksiat. Maka sebagian besar umat manusia, ya, berbuat maksiat, mengikuti ajakan setan. Hanya sebagian kecil saja yang kemudian tetap taat. Setan tidak putus asa, walaupun tinggal sedikit, lalu dia datangi lagi umat manusia itu. Ya, dikatakan, kalian memang benar. Ya, kalian jangan sampai mengikuti ajakan setan berbuat maksiat, dan kalian jangan sampai terpengaruh dengan orang-orang itu. Maka saya nasihatkan kepada kamu, jangan pernah mendekati mereka. Mereka jumlahnya banyak, mereka selalu bermaksiat, kamu nanti pasti akan terpengaruh. Lama-lama nanti kamu akan ikut mereka juga. Udahlah, kamu tetap taat, ya, sibukkan diri kamu dengan amalan-amalan agama. Jangan hiraukan mereka. Ini tipu daya setan. Supaya apa? Orang-orang yang bermaksiat mati dalam keadaan kemaksiatan, masuk neraka, dan yang ahli taat tadi akan dimintai pertanggungjawaban juga, akan dimasukkan ke dalam neraka juga, karena dia tidak menghiraukan
hanya mementingkan dirinya sendiri. Sebagian besar termakan tipu daya setan. Mereka sibuk dengan amalan-amalan, tidak peduli dengan saudara-saudaranya yang senantiasa berbuat maksiat. Kemudian setan mendatangi lagi, tinggal sedikit yang tetap taat, dan dia berpikir, berusaha mengajak kepada yang lain untuk kembali taat, untuk mengajak kepada ketaatan. Dikatakan kepada setan itu, kalian memang luar biasa, ya. Sudah taat, mengajak orang lain taat, ya. Tapi saya mau tanya, bagaimana hasilnya? Wah ya begini ini, kata orang yang mengajak kepada kebaikan ini. Sudah saya ajak, nggak mau dia, ya, salah paham. Malah saya dikatakan begini. Saya dikatakan sesat, ya. Saya dimusuhi, ya. Orang-orang dekat saya semakin menjauh, bahkan saya dibully dan sebagainya, dizolimi. Tidak hanya itu, ekonomi saya hancur karena saya waktunya habis ngurusi dakwah. Kata setan, ya itu, saya juga sudah menduga. Orang kalau dakwah memang kayak gitu, ya. Ada yang tidak suka, ya memang seperti itu, ya. Berapa kali kamu dakwah mereka? Ya udah berkali-kali, udah gini aja. Yang penting kamu kan udah mendakwai mereka, sudah berkali-kali mendakwai mereka. Soal mereka kemudian tidak mau, itu urusan mereka. Kamu tidak salah, ya. Oleh karena itu udahlah, ya. Yang penting kamu sudah mendakwai mereka, ya. Jangan hiraukan mereka sudah. Kamu sekarang istirahat, berhenti, ya. Udah kamu sibukkan, perbaiki ekonomi kamu. Ya. Nanti kalau ekonomi kamu kuat kan kamu bisa mendakwai lagi, begitu. Jadi setan kemudian pinter menghentikan mereka untuk dakwah. Ketika seseorang berhenti dari dakwah, tahu-tahu mati dalam keadaan tidak lagi berdakwah. Ini satu kerugian yang sangat besar. Sebagian besar tertipu, ya, mereka berhenti dari dakwah, sibuk dengan dunia, dengan pikiran nanti kalau ekonomi sudah mapan saya akan bisa dakwah lagi. Kalau tidak butuh itu, ya. Kalau tidak butuh harta untuk berdakwah, ya. Kita pun juga begitu, hanya butuh kepada Allah SWT untuk berdakwah. Kemudian setan datang lagi kepada orang yang tinggal sedikit ini. Wah, kalian memang Masya Allah luar biasa, hebat, ya. Ya seperti inilah dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah manhaj yang paling benar, manhajnya Nabi, ya. Kamu berdakwah mengorbankan waktu, harta diri, kamu mendatangi mereka, kamu tidak pernah putus asa, kamu tidak peduli walaupun kamu dihina, dicaci, dimaki, ya, walaupun kamu akan dibunuh sekalipun, ya. Kamu tidak peduli walaupun ekonomi kamu ancur-ancuran, kamu tetap berdakwah. Inilah, ya seperti ini sebetulnya dakwah, ya, bukan seperti mereka itu, ya. Itu bukan dakwah itu, ya. Itu apa itu, ya? Kamu ini yang paling baik, paling benar, ya. Maka sebagian besar termakan, iya ya, dakwah saya paling baik ini, paling benar ini. Yang lain itu bukan dakwah, itu apa itu? Dakwah kok kayak gitu. Nah, setan pintar menanamkan kesombongan. Inilah satu virus yang sangat berbahaya sekali. Dulu ada satu makhluk yang terbaik, ya, bahkan lebih baik, melebihi kebaikan daripada malaikat seluruhnya. Sampai-sampai ulama menggelari dia meraknya para malaikat, karena ibadahnya tidak tertandingi oleh siapapun. Siapa itu? Iblis, ya. Kemudian dia terkena virus ana khairu minhu, merasa lebih baik daripada manusia, Adam waktu itu. Dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah liat, yang kering, yang kotor, yang bau, ya. Kemudian dia diciptakan lebih dahulu, dia lebih mengetahui dan sebagainya. Merasa lebih baik, dengan timbul kedengkian, merasa dia lebih baik. Ana khairu minhu. Asbab ucapan itu dilaknat oleh Allah SWT, dikeluarkan dari surga, diharamkan masuk surga, kekal abadi selama-lamanya di neraka, bahkan anak keturunannya pun semuanya masuk ke dalam neraka. Itu hanya mengatakan ana khairu minhu. Bagaimana kalau mengatakan, ya, aku lebih baik daripada dia, lebih baik daripada dia, lebih baik daripada kamu, lebih baik daripada mereka, akulah yang paling baik, akulah yang paling benar. Apalagi sampai mengatakan seperti itu, tidak bisa dibayangkan, ya, nanti, ya, nasibnya
Dan siapapun yang seperti itu, terkena virus itu akan hancur, akan binasa. Sebagaimana iblis laknatullah alaih. Ya. Maka termakan ini orang-orang, iya betul bahwa dakwah saya paling baik, paling benar. Ya. Yang lainnya itu bukan dakwah, itu enggak benar itu. Sayalah satu-satunya dakwah yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apakah berhenti sampai di situ? Setan datang lagi kepada yang tinggal sedikit ini. Tidak putus asa setan. Hampir putus asa memang. Jadi datang lagi setan. Didekatinya. Ada orang-orang yang dia tidak seperti itu. Dia tidak merasa lebih baik, tidak merasa paling benar, paling baik, tidak merasa paling nyunah, ya, paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lainnya tidak dia. Dia semakin tawadu, semakin merendah, ya, di hadapan manusia. Kemudian didatangi lagi oleh setan. Wah, Tuhan, saya datang mewakili seluruh setan-setan, menyatakan bahwa kami menyerah. Kami sudah tidak sanggup lagi menggoda Tuhan. Ya. Tuhan, waktu itu kami tawari untuk berbuat maksiat, Tuhan menolak, tetap taat. Kemudian kami tawari untuk jangan mendekati ahli maksiat supaya jangan ketularan, Tuhan malah mendekati mereka, mendakwai mereka. Saya datang lagi, udahlah berhenti dari dakwah, toh sudah didakwai, tetapi tetap juga tidak mau, berhentilah, udahlah nanti lagi, yang penting kamu perbaiki ekonomi kamu. Tapi Tuhan tetap saja, ya, istiqomah, sampai kemudian kami katakan bahwa dakwah Tuhan inilah yang paling baik, paling benar. Ya. Tuhan tidak kemudian sombong, malah semakin tawadu dan tidak menyalahkan siapa-siapapun. Kembali sebagaimana fikir Rasulullah, yang penting bagaimana semuanya selamat. Maka kami menyatakan bahwa kami sudah tidak sanggup lagi menggoda Tuhan, dan Tuhan sudah terpilih, Tuhan sudah pasti masuk surga. Ya. Maka hamba ini dengan tipu daya setan ini, ya, dia merasa iya ya, benar ya. Kalau begitu saya sudah terpilih ini, saya pasti masuk surga ini. Ya. Bangga, ya, namanya ujub, bangga diri. Kemudian setan pamit ini. Setan sempat melihat bahwa hamba Allah ini bangga diri, senyum bangga diri. Maka setan pun dalam hatinya terkekeh-kekeh, ya, senang sekali karena sudah sempat memasukkan perasaan bangga diri, yakin bahwa sudah dipilih oleh Allah SWT, yakin bahwa pasti masuk surga, habis semua sudah. Ya, setan berdakwah seperti itu. Kalau kita tidak dakwah, kita akan terdakwah oleh setan. Ya. Lalu bagaimana agar kita itu bisa selamat? Ingat ya, kita hanya akan selamat itu dengan pertolongan Allah SWT. Sehebat apapun kita, sepandai apapun kita, ya, sekuat apapun kita, kalau tidak ditolong oleh Allah SWT, kita pasti akan celaka, pasti. Kita akan pasti selamat kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala menolong kita? Nah, ini penting ya. Intan surullaha yang surukum wa yusabit aqdamakum. Kemudian kita satu hati, ya. Kita satu hati. Nanti baru Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan sepenuhnya kepada diri kita apabila kita satu hati. Ini penting sekali. Jadi bagaimana kita korbankan waktu kita, harta kita, diri kita dalam rangka mendakwahkan agama, dan bagaimana di antara pekerja-pekerja dakwah ini kita satu hati. Oh, ini penting sekali. Ya. Kalau tidak, nanti Allah Subhanahu wa taala tidak akan pandang diri kita. Ya, tidak akan diberikan kefahaman terhadap dakwah ini. Ya. Ayat-ayat kita baca, ya, itu tidak akan diberikan kefahaman karena kita pecah hati. Maka penting bagaimana? Yang penting adalah satu hati. Ya. Yang penting ya bagaimana seseorang itu udahlah, dia yang penting dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Niatnya untuk mengikuti sunnah Rasul seutuhnya niatnya. Walaupun mungkin yang namanya manusia mungkin belum ada kemampuan untuk bisa betul-betul sempurna, tapi yang penting dia ada niat untuk kesana. Dia meyakini hanya dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya dengan kehidupan sunnah Rasul pasti bahagia, sukses dunia akhirat, pasti mendapatkan ridho. Walaupun kenyataannya belum mampu menyempurnakan semuanya itu, ya. Jangan kemudian kita pecah hati, ya.
Apa itu membuat kita pecah hati? Nah, memang ya, kalau kita kemudian mengedepankan tertib ini ya akan terjadi pecah hati. Ya. Ini tertib itu luar biasa memang, dan tertib itu beda-beda. Tertib dakwahnya Jamaah Tabligh beda dengan tertib dakwahnya Salafi. Tertib dakwahnya Salafi beda dengan tertib dakwahnya orang-orang Muhammadiyah mungkin ya. Tertib dakwahnya orang-orang Muhammadiyah beda dengan tertib dakwahnya orang-orang NU dan sebagainya. Ya kalau dibenturkan itu, dikedepankan itu akan terjadi perpecahan. Ya. Ya, memang betul kalau orang bisa tertib, setertib-tertibnya itu hasilnya sempurna, memang betul diakui. Tetapi itu lebih kepada diri kita sendiri. Tidak boleh kita kemudian memaksa kepada orang lain harus seperti saya. Tidak bisa. Ya. Kalau tidak nanti bisa timbul pecah hati, dan udah pecah hati, sehebat apapun kita, sekuat apapun ya, sesempurna apapun amalan kita, Allah tidak akan pandang kita, tidak akan tolong kita. Dan kalau Allah tidak pandang kita, tidak lihat kita, tidak tolong kita, pasti kita akan binasa. Nauzubillah min dzalik ya. Oleh karena itu marilah ya, kita terus berdakwah, kita tolong agamanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita jaga kesatuan hati. Udahlah ya, jangan kita masalahkan hal-hal yang kecil-kecil ya. Jangan sampai kita kemudian, oh itu kamu nggak tertib, tertibnya nggak begitu, tertib itu begini. Nah, itu namanya perang tertib. Tidak ada perang yang jauh lebih berbahaya melebihi berbahayanya perang tertib. Bahwa itu diantara pekerja-pekerja dakwah sendiri akan bisa hancur-hancuran itu nanti. Udahlah ya, kalian mengikuti tertib itu, kalian mampunya segitu sudah silakan. Kita prasangka baik, kita hargai ya. Insya Allah semuanya itu nanti kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, sesempurna apapun kita tidak bisa kemudian mengambil alih kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Surga neraka itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Itu mutlak, terserah Allah mau memasukkan seseorang dalam surga atau dalam neraka, itu adalah kewenangan Allah mutlak. Ya, jangan kita ambil alih. Mengerikan sekali ya. Mengatakan kamu pasti masuk neraka, ya saya pasti masuk surga. Wah ini ya, bagaimanapun itu adalah kewenangan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita yang harus kita kerjakan adalah bagaimana seluruh umat manusia bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti di akhir zaman 73 golongan ya, yang 72 masuk neraka, yang satu golongan masuk surga ya. Tapi jangan mengatakan begitu, wah yang 72 itu mereka, sayalah yang masuk surga, pasti. Tahu dari mana ya? Nah, para ulama mengatakan begini, memahami hadis ini. Yang akan masuk surga ini adalah yang memikirkan, mengusahakan bagaimana 72 golongan lainnya itu bisa masuk surga. Jangan sampai masuk neraka. Nah, kalau seperti itu kan enak, ya. Jadi kita memang kewenangannya di situ, ya, wilayah kita wilayahnya di situ. Sebagaimana Kanjeng Nabi itu berkorban segala-galanya agar seluruh umat manusia sampai kepada bayi yang terakhir lahir semuanya bisa selamat. Itu urusan kita, urusan Allah terserah, ya. Urusan kita begitu. Jangan sampai kemudian kita berlebih-lebihan, melampaui batas, meyakini bahwa kita lah yang pasti masuk surga, sedangkan yang lain masuk neraka. Nah, jangan-jangan nanti terbalik. Nauzubillah min dzalik. Itu saja. Apabila ada benarnya datang dari Allah SWT, apabila ada salah kekeliruan datang dari diri kami, maka oleh karena itu marilah kita sama-sama tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.